Cerita dimulai ketika seorang gadis merubah fotonya menjadi sangat cantik, lalu mempostingnya ke media sosial. Orang-orang mengenalnya sebagai Geni, gadis rupawan yang sangat misterius dengan jumlah pengikut aktif sekitar 700.000 orang. Kehadirannya seperti cerita dalam dongeng, tidak ada yang mengenalnya atau bahkan melihatnya di dunia nyata. Meski begitu, orang-orang percaya bahwa sosoknya benar-benar ada. Di balik itu, terdapat Gue Jin yang menjalankan semuanya di balik layar. Penampilannya memang sangat berbeda dengan Geni yang selalu dipuja, tetapi dia sangat pandai merias dan mengerti tentang fashion. Kehidupannya di sekolah tidak indah seperti kebanyakan orang. Dia selalu dihina oleh teman-temannya yang menganggapnya jelek. Tidak ada yang peduli dengan air matanya. Diganggu dan dipermalukan pun sudah menjadi hal yang lumrah. Karena itulah, dia merasa sangat bahagia saat berperan sebagai Geni dan mendapat pujian dari orang-orang. Dari sekian banyaknya penggemar, favoritnya adalah akun bernama M-Sky yang sudah lama menemaninya sejak pertama kali berperan sebagai Geni. Dia selalu ada untuknya dan mendukungnya di saat ada masalah. Kehadirannya cukup mengobati luka yang dia terima selama berada di sekolah. Jin mungkin kurang beruntung karena tidak terlahir cantik, tetapi dia masih diberi kehidupan yang cukup. Orang tuanya mampu dan dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Dengan 700.000 pengikut aktif, banyak sponsor yang menghubunginya untuk beriklan dan mereka menyukai sosoknya yang sangat misterius. Jin tidak benar-benar sendirian di sekolahnya karena ada satu teman yang sangat baik hati dan tidak pandang bulu. Namanya Jin Sung, peserta pelatihan di salah satu agensi hiburan, calon idol. Meski wajahnya tampan, dia juga terasingkan dari kehidupan sekolah. Bukan karena orang-orang tidak menerimanya, tetapi karena dia yang memilih untuk menyendiri. Jin sangat menyukai Jin Sung karena hanya dia yang tulus mau menerima dan berteman dengannya. Begitulah Jin menjalani kehidupannya. Terkadang dia dihina tetapi juga dipuji melalui kecantikan Geni. Kehidupan ganda itu berjalan lancar sebelum akhirnya seseorang mengetahui rahasia Geni yang sebenarnya. Orang-orang mulai menyadari bahwa Geni hanya bersuah foto di ruangan, karena dengan begitu akan lebih mudah untuk mengeditnya. Untuk menghindari kecurigaan, Jin mengambil langkah yang sangat beresiko, di mana dia nekat berfoto di tempat terbuka untuk menunjukkan bahwa Geni juga bisa berfoto di luar ruangan. Sayangnya, langkah tersebut menjadi bumerang karena ada seseorang yang melihatnya dan menyadari bahwa Geni terlihat berbeda secara langsung. Jin mendapat pesan dan rekaman yang memperlihatkan dirinya saat mengambil foto di kafe untuk Geni. Dia semakin gelisah dan takut karena ternyata orang itu mengetahui identitas Geni yang asli adalah Jin dan ternyata dia satu sekolah dengannya. Setelah apa yang terjadi, Jin berusaha mengabaikan Hanel, teman sekelas yang selalu mengganggunya. Sepanjang hari dia hanya berpikir siapa gerangan yang telah mengetahui rahasia terbesarnya. Tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Kekhawatiran Jin hilang untuk sementara ketika Jin Sung mengantarnya pulang sekolah di malam hari. Saat itu, Jin Sung bercerita bahwa Jin terlihat dapat dipercaya dan karena itulah dia tulus mau berteman dengannya. Jin mengelak, berkata bahwa sebenarnya dia sangat pandai berbohong. Tetapi Jin Sung tidak percaya. Setelah berusaha mengabaikan pesan dari orang misterius yang mengetahui rahasianya, Jin memberanikan diri untuk bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan darinya. Orang itu mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat sepulang sekolah. Dan betapa terkejutnya Jin saat dia melihat Jin Sung datang menemuinya. Ternyata Jin Sung datang hanya untuk mengajaknya pulang bersama. Jin terkejut mengira bahwa dia adalah orang yang mengetahui rahasianya. Pertemuan dibatalkan, tetapi Jin masih mengira bahwa Jin Sung adalah orangnya. Sebelumnya, dia melihat Jin Sung tertawa dari kejauhan, seolah sedang mempermainkannya dengan apa yang tengah terjadi. Sepanjang malam, Jin menangis, berharap pelakunya bukan Jin Sung. Belakangan hari ini, Jin selalu bermimpi buruk dan berteriak ketakutan. Ayah tirinya yang jarang ada di rumah bertanya kepada ibu Jin apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Jin menjelaskan bahwa sejak kecil putrinya itu sering berimajinasi.
Tidak ada yang bisa mereka lakukan karena Ejin selalu mengurung diri di kamar dan menolak untuk menceritakan kondisinya. Selain itu, hubungan Ejin dengan ibunya kurang baik setelah kejadian yang menimpanya di masa lalu. Keesokan harinya, Ejin mendapat tantangan dari orang misterius untuk melakukan hal bodoh dan mengancam akan mengungkap identitas Geni yang sebenarnya. Ejin menerima tantangan itu meski pada akhirnya dia menjadi bahan ejekan. Tidak lama kemudian, Ejin mendapat potongan teka-teki untuk bertemu dengan orang yang mengetahui rahasianya. Perlahan tapi pasti, dia mengikuti petunjuk dan tibalah saatnya Ejin bertemu dengan sosok misterius yang sudah mengamatinya selama ini. Ternyata, dia adalah ketua kelasnya sendiri bernama Kim Ho-in yang terlihat sangat menikmati perbuatannya. Ejin tidak tahu banyak hal tentang ketua kelasnya karena dia sendiri belum lama dipindahkan ke sekolahnya saat ini. Berdasarkan apa yang dia lihat, Ejin menyimpulkan bahwa Ho-in adalah tipikal orang yang tertutup yang menyembunyikan jati diri aslinya, sama seperti dirinya. Ejin bertanya kepada Ho-in bagaimana dia bisa mengetahui rahasianya. Ternyata semua berawal dari sebulan yang lalu ketika Ejin bersuah foto menggunakan seragam sekolahnya. Tidak lama setelah mengunggah fotonya di internet, Ejin baru menyadari bahwa orang-orang bisa melacak keberadaannya, sehingga akhirnya dia menghapus foto tersebut. Beberapa orang yang sempat mengabadikan foto itu kembali mengunggahnya di internet dan akhirnya tersebar luas. Di saat itulah Ho-in menyadari bahwa Geni bukan siswi di sekolahnya. Lantas, dia berpikir ada seseorang yang meminjamkan seragamnya. Jika bukan begitu, pasti ada orang yang berpura-pura menjadi Geni. Ho-in mengamati setiap gadis tercantik di sekolah yang sekiranya bisa mengedit foto mereka agar terlihat seperti Geni. Berdasarkan pengamatannya, kandidat terkuat jatuh kepada Hane, gadis cantik di kelasnya yang juga pandai merias dan sering menggunakan barang sponsor. Tapi kemudian Ho-in tahu bahwa Hane menerima barang itu dari Ejin sebagai bayaran agar tidak mengganggunya. Ho-in tidak langsung yakin bahwa identitas Geni yang asli adalah Ejin karena itu nampak mustahil baginya. Namun, ketika Ho-in mendapat perintah untuk mengumpulkan ponsel siswa di hari ujian, dia melihat satu di antaranya begitu penuh dengan notifikasi media sosial dan berpikir bahwa itu milik Geni. Ketika ponsel itu dikembalikan dan Ejin mengambilnya, Ho-in melihat bekas luka di tangan Ejin yang ternyata sama dengan foto terakhir Geni. Di saat itulah Ho-in mengetahui rahasianya. Tetapi selama ini dia bungkam karena tidak punya bukti. Sampai akhirnya dia melihat Ejin bersuah foto di kafe lalu merekamnya. Ho-in tidak menginginkan apapun selain melihat jati diri Ejin yang sebenarnya. Dan dia hanya ingin pacarnya mengetahui identitas Geni yang asli. Kekasih Ho-in adalah pemilik akun bernama M-Sky yang ternyata adalah Hane, siswi sekolah yang selalu mengganggu Ejin. Ho-in berharap kekasihnya itu bisa akur dengan Ejin karena dia tidak seburuk kelihatannya. Meskipun Ho-in sudah mengetahui rahasia Geni, dia tidak berniat untuk membeberkannya. Sebaliknya, dia malah membantu Ejin untuk mengambil foto di luar ruangan sebanyak yang dia inginkan. Meski awalnya tidak percaya, Ejin akhirnya mengakui bahwa Ho-in ternyata lebih baik dari dugaannya. Di satu kesempatan, ketika Ejin mengintip media sosial milik Jin-sung, dia tidak sengaja menyukai salah satu postingannya menggunakan akun Geni. Beberapa hari setelahnya, Jin-sung mengirim pesan pribadi kepada Geni dan itu membuat Ejin gelisah karena kebanyakan pria yang mengirim pesan kepadanya berujung pada hal-hal negatif. Ejin berusaha memastikannya. Dia mengirim percakapan tersebut menuju hal-hal bermuatan negatif dan berharap Jin-sung tidak menanggapinya. Namun, apa yang dia takutkan benar-benar terjadi. Jin-sung mengirimkan sebuah video kepadanya yang kemudian membuatnya sangat kecewa. Setelah apa yang terjadi, Ejin tiba-tiba menjauhi Jin-sung. Hari-hari menyenangkan yang biasa mereka lalui pun seketika sirna. Perubahan sikap Ejin membuat Jin-sung bingung. Padahal tidak lama lagi dia akan pindah sekolah karena tanggal debutnya sudah ditetapkan. Perasaan Ejin tidak karuan setelah dia mendengar kabar tersebut. Dia sedih, kecewa, marah, dan bahagia di saat yang bersamaan. Pada akhirnya, Jin-sung pergi meninggalkan sekolah untuk meniti karirnya di dunia entertainment.
Di sisi lain, hubungan asmara Ho-in tidak berjalan lancar. Hubungan mereka tidak seimbang di mana hanya perasaan Hanul yang tulus. Ho-in seperti tidak menyukainya lagi. Sikapnya dingin dan perkataannya tak jarang menyakiti perasaan Hanul. Kendati demikian, Hanul berusaha mempertahankan hubungannya dan berusaha tampil lebih cantik, berharap Ho-in bisa lebih mencintainya. Di balik sikapnya yang arogan, Hanul ternyata merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia sangat peduli dan perhatian kepada ibunya yang sudah lemah karena penyakit jantungnya. Hanul terlahir dari keluarga sederhana. Keadaan ekonominya terbilang sulit karena ibunya hanya mengelola kedai ayam kecil, sementara ayahnya pergi meninggalkan mereka demi wanita lain. Sejak ayahnya berpaling, Hanul mulai berpikir bahwa semua lelaki pada akhirnya akan meninggalkan wanita yang tidak cantik. Karena itu dia sangat terobsesi untuk menjadi sempurna. Dia selalu ingin tampil cantik dan tidak mau terlihat miskin. Bahkan Hanul mengaku kepada teman-teman sekolahnya bahwa dia adalah anak orang kaya. Obsesi itulah yang pada akhirnya membuat Hanul menjadi arogan. 1 tahun yang lalu ketika Hanul menemukan akun Geni, dia merasa telah menemukan panutan baru untuk belajar tentang fashion. Begitulah hingga pada akhirnya dia bisa saling mengenal dan berteman baik dengan Geni. Suatu ketika, Ejin pindah ke sekolah yang sama dengan Hanul. Ternyata Ejin sudah lama menyadari bahwa pemilik akun bernama M-Sky adalah Hanul. Ejin merasa sangat senang bisa bertemu langsung dengan penggemarnya. Hanul menyambutnya dengan hangat meski tidak tahu bahwa sebenarnya dia adalah Geni. Di satu kesempatan, Ejin akhirnya tahu bahwa Hanul bukan berasal dari keluarga kaya seperti yang sering dia ceritakan. Ejin mengerti dan dia berjanji tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Waktu berlalu, teman dekat Hanul bernama Sehi merasa bahwa kehadiran Ejin membuat sahabatnya itu kini mulai melupakannya. Sehi memfitnah Ejin, membuatnya seolah-olah telah mengungkapkan rahasia keluarga Hanul. Marah merasa telah dihianati, Hanul memutus hubungan pertemanannya dengan Ejin dan sampai sekarang dia selalu mengganggunya. Meski begitu, Ejin tetap menjaga komunikasinya dengan Hanul melalui akun Geni dan M-Sky karena hanya dia yang bisa menghiburnya dikala ada masalah. Netizen dibuat heboh ketika sosok Geni dikabarkan terlihat di bandara. Keesokan harinya, gadis yang diduga sebagai Geni itu datang untuk belajar di sekolah yang sama dengan Ejin. Namanya Sun Mi-jin. Dia tidak mengklaim dirinya sebagai Geni, tetapi juga tidak mengelak ketika orang-orang memanggilnya seperti itu. Ejin jelas tidak menyukainya karena mau bagaimanapun Geni adalah karakter yang dia ciptakan sendiri. Baginya Mi-jin hanyalah seorang gadis yang kebetulan mirip dengan Geni. Begitu juga dengan Hanul. Dia tahu betul bahwa gadis itu bukan Geni yang ia kenal selama ini. Hanul selalu menyudutkan Mi-jin karena tidak percaya bahwa dia adalah Geni. Kesal karena hal itu, Mi-jin mendekati mereka yang pernah dirundung oleh Hanul, lalu menyusun rencana untuk membalas semua perbuatannya. Dia bahkan merayu Sehi untuk menjadi teman dekatnya dan mengajak Ejin untuk bergabung, tetapi ditolak karena Ejin merasa bahwa itu bukan pilihan yang tepat. Hari terus berganti. Serangkaian kecerobohan yang diciptakan Ejin membuat Hanul mulai mencium adanya rahasia di balik sosok Geni. Rasa penasaran itu membawa Hanul untuk menyelidikinya lebih dalam lagi dan perlahan dia mulai menyadari bahwa Ejin memiliki keterkaitan dengan sosok idolanya. Hanul akhirnya tahu bahwa setiap barang yang dia ambil dari Ejin ternyata sama persis dengan milik Geni pada foto postingannya. Beberapa kejanggalan serupa terus terjadi dan itu membuat Hanul semakin bingung. Di satu kesempatan, Hanul menemukan video yang menjelaskan bahwasanya setiap orang bisa merubah bentuk wajahnya melalui aplikasi. Hal itu membuat Hanul berpikir bahwa Ejin merubah bentuk wajahnya seperti Geni. Di tengah upayanya mencari kebenaran, Hanul mendapat cobaan yang sangat berat di mana ibunya yang sudah lama sakit akhirnya meninggal dunia. Satu hal yang membuatnya menyesal adalah dia tidak menjawab telepon terakhir dari ibunya karena terlalu fokus untuk mengungkap rahasia Geni. Di hari pemakaman, Hanul tak henti-hentinya menangis meratapi barang-barang peninggalan ibunya.
Ejin dan orang tuanya datang ke pemakaman untuk berduka. Saat itu, Ejin berkata bahwa dia tidak akan memberitahu orang-orang tentang rahasia keluarga Hanel. Dia juga berpesan kepada Hanel untuk beristirahat dan berduka sebanyak yang ia inginkan. Ejin pernah kehilangan seseorang dan dia menyadari bahwa tidak ada kata-kata penyemangat untuk mereka yang sedang berduka. Hanel bertanya dengan putus asa, apakah Ejin adalah Geni? Hanel berkata bahwa dia tidak bisa menjawab panggilan ibunya karena Geni. Dia berharap pengorbanan besar itu setidaknya membuahkan hasil. Akan tetapi, Ejin tetap diam. Waktu berlalu dan cobaan kembali menimpa Hanel. Dia dituduh telah mencuri barang berharga milik Ejin. Hanel diseret dan mendapat perlakuan tidak mengenakan dari Mijin dan Sehi yang menjadi dalang di balik rencana tersebut. Hanel mendapat balasan setimpal atas semua perbuatan yang pernah dia lakukan terhadap Ejin. Sayangnya, Ho-in sebagai kekasih hanya bisa diam melihatnya dipermalukan. Ejin merasa tidak tega dan akhirnya dia berusaha mengungkap kebenaran. Dia juga menyadarkan Ho-in yang seharusnya bersikap jantan membantu Hanel di saat-saat seperti itu. Pada akhirnya, kasus itu berhasil dipecahkan berkat bantuan Ho-in yang sangat teliti dan terbukti bahwa Sehi adalah pelakunya. Mijin pura-pura menjadi korban, berkata bahwa dia terpaksa melakukan itu karena diancam oleh Sehi. Orang-orang mengenal Sehi sebagai perisak, dan karena itu mereka percaya kepada Mijin. Sepulang sekolah, di hadapan Hanel, Ejin mengungkapkan fakta bahwa dia adalah Geni. Hanel merasa telah dipermainkan. Dia selalu mengganggu Ejin, tetapi memanggilnya sahabat di media sosial seperti orang bodoh. Ejin berkata bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Dia tidak pernah menyangka akan satu sekolah dengan Hanel. Selain itu, Ejin tidak yakin apakah Hanel akan tetap berteman dengannya setelah tahu bahwa Geni yang sangat ia idolakan ternyata berbeda. Hanel terdiam dan akhirnya dia pergi. Keesokan harinya, Hanel bertemu dengan Ho-in untuk mengakhiri hubungannya. Hanel merasa bahwa hanya dia yang tulus dalam hubungan tersebut dan selalu mendapat kurang dari apa yang pantas dia dapatkan. Sementara Hanel pergi dengan sedih, Ho-in terdiam tanpa emosi. Keesokan harinya di sekolah, Ejin terkejut saat menyadari bahwa ponselnya yang terhubung dengan akun Geni menghilang. Ternyata Mijin mendengar semua pengakuan Ejin di hadapan Hanel dan dialah yang telah mencuri ponselnya. Mijin memposting foto terbaru Geni menggunakan seragam sekolah, sehingga akhirnya orang-orang berpikir bahwa dia adalah Geni yang asli. Hari berganti. Ejin memimpikan seorang gadis yang terluka dan dia terbangun dengan kaget. Ibu Ejin yang khawatir bertanya kepada putrinya itu tentang kondisinya. Ibunya merasa sakit hati karena putri tunggalnya itu tidak mau terbuka kepadanya. Ejin berteriak, berkata bahwa dia bukan putri tunggal karena memiliki seorang kakak. Tetapi sang ibu bersikeras menjelaskan bahwa Ejin tidak memiliki saudari. Sementara itu, terungkap bahwa sebenarnya Ho-in memiliki gangguan psikologis di mana dia kesulitan mengungkapkan emosinya. Ho-in menceritakan masa lalunya yang kelam kepada psikiater. Dia terlahir dari keluarga kaya dan hidupnya serba berkecukupan. Namun, itu tidak membuatnya bahagia karena sang ayah terlalu berharap lebih dan selalu bersikap kasar kepadanya. Hingga suatu ketika, rumahnya dilanda kebakaran dan hanya dia yang berhasil bertahan hidup. Kejadian itu muncul di berita dan merebut perhatian orang-orang. Ho-in tidak menunjukkan emosi apapun, dia bahkan tidak merasa sedih sama sekali. Ho-in menjelaskan bahwa dia hanya takut jika orang-orang berpikir bahwa dia adalah monster yang tidak memiliki perasaan. Pada akhirnya, Ho-in selalu bersembunyi dan berusaha untuk tidak tampil mencolok. Karena itulah dia memilih untuk diam daripada membantu kekasihnya saat dipermalukan di hadapan banyak orang. Namun, kejadian itu ternyata menembus ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam dan akhirnya Ho-in menangis merasa sangat bersalah. Di sekolah, Ejin memohon kepada Mijin untuk mengembalikan ponselnya. Mijin berkata bahwa mereka berdua telah berbohong, tetapi jika orang-orang mengetahuinya, pelaku yang akan lebih dikritik adalah Ejin. Satu hal yang membuat Ejin takut sebenarnya adalah isi percakapan Jinsung dengan Geni. Ejin tidak tinggal diam. Dia segera mengganti kata sandi akun Geni melalui website.
Begitu juga dengan Ho-in yang memanfaatkan ketelitiannya untuk menyelidiki masa lalu Mi-jin. Pada akhirnya, Ho-in berhasil menemukan seseorang yang mengenal sosok Mi-jin di masa lalu dan bersedia untuk menceritakan beberapa hal tentangnya. Ternyata, di sekolah lamanya Mi-jin dikenal sebagai perisak. Wajahnya memang cantik tetapi tidak dengan hatinya. Dia adalah gadis sosiopat yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Targetnya saat ini adalah merebut akun dan popularitas Genie yang kebetulan mirip dengannya. Di sekolah, Mi-jin berusaha mendekati Hanel dan akhirnya mereka terlihat akrab. Jin sedikit khawatir karena dia tahu Mi-jin melakukan itu untuk merundungnya di kemudian hari. Karena begitulah caranya memperoleh kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Di saat yang sama, Jin merasa sakit hati karena itu menunjukkan bahwa Hanel mau berteman dengan Mi-jin meski tahu dia bukanlah Genie yang asli. Mi-jin akhirnya tahu isi percakapan Jin-sung dengan Genie. Dia mengancam akan menyebarkannya jika Jin tidak mengembalikan kata sandi akunnya. Mi-jin menegaskan bahwa dia akan memberikan waktu 1 minggu kepada Jin sampai festival sekolah dilaksanakan. Malam harinya, ketika orang-orang berkumpul untuk membahas festival sekolah, Ho-in memberikan saran kepada Mi-jin untuk mengadakan siaran langsung sebagai Genie supaya acara mereka lebih meriah. Mi-jin menerima tawaran itu meski sebenarnya dia tidak yakin karena Jin belum mengembalikan kata sandi akunnya. Ternyata itu adalah bagian dari rencana Ho-in untuk menjebaknya dan membuktikan kepada orang-orang bahwa gadis itu bukanlah Genie. Jin baru mengetahui rencana itu dan dia sedikit meragukannya. Dia takut provokasi itu akan membuat Mi-jin semakin marah dan mengungkap isi percakapan Jin-sung ke media publik. Bagaimanapun, Jin tidak ingin merusak masa depan yang sudah lama diperjuangkan oleh temannya itu. Waktu berlalu dan hari festival telah tiba. Orang-orang datang menyaksikan berbagai macam pertunjukan. Seorang pria dengan pakaian badut meminta Mi-jin untuk bergabung ke dalam permainannya. Mi-jin terkecoh. Badut itu sebenarnya adalah Ho-in. Dan Hanel diam-diam mengambil ponsel Jin dari dalam tasnya. Menyadari hal itu, Mi-jin dengan marah mengejar Hanel dan berusaha merebut kembali ponselnya. Untunglah Ho-in datang di waktu yang tepat. Dia segera merusak ponselnya dan membawa Hanel pergi. Bukti percakapan Jin-sung lenyap dan Mi-jin tidak bisa melakukan siaran langsung. Sudah tiba saatnya bagi dia menerima kenyataan. Sementara itu, terungkap bahwa selama ini Hanel hanya pura-pura berteman dengan Mi-jin. Jauh sebelum festival berlangsung, Ho-in pernah memperingatinya untuk berhati-hati terhadap Mi-jin. Mereka berdua pun pada akhirnya menyusun rencana untuk menjebaknya. Setelah apa yang terjadi, Ho-in berkata bahwa dia tidak suka Hanel menindas orang-orang, tetapi dia juga tidak suka jika Hanel terluka. Mi-jin datang untuk menemui Jin dengan senyum kecut di bibirnya. Ternyata dia sudah menyalin semua data di ponsel Jin termasuk isi percakapannya dengan Jin-sung. Saat pertama kali membukanya, Mi-jin terkejut, tetapi dia tidak bisa memutar video pemberian Jin-sung karena sudah kadaluarsa. Sehingga akhirnya dia menghubungi pihak terkait untuk memulihkannya. Beruntung bagi Mi-jin, karena di hari itu dia mendapat kabar bahwa video pemberian Jin-sung telah dipulihkan. Sementara orang-orang mendesaknya untuk melakukan siaran langsung, Mi-jin memaksa Jin untuk mengembalikan kata sandi akunnya. Tak berselang lama, Jin-sung tiba-tiba datang ke acara festival ditemani oleh beberapa pengawalnya. Sekarang dia adalah bintang yang sedang naik daun dan orang-orang menyambutnya dengan gembira. Jin-sung berbicara empat mata dengan Jin dan berkata bahwa dia datang untuk menemuinya. Karena hanya itu satu-satunya kesempatan baginya untuk bertemu. Alih-alih bahagia, Jin meminta maaf karena telah menutupi sesuatu darinya. Dia juga membulatkan tekadnya untuk menerima kenyataan jika Mi-jin mengungkap segala rahasianya. Tidak lama dari itu, Mi-jin yang kesal mengungkap isi percakapan Jin-sung di hadapan banyak orang. Sesaat sebelum videonya diputar, Jin-sung akhirnya menyadari bahwa Genie yang selama ini tampil di media sosial sebenarnya adalah Jin. Ketika Jin hendak mengakui semuanya, Jin-sung segera memutar videonya yang ternyata hanya berisi cover dance. Jin menangis karena selama ini dia hanya salah paham. Cintanya terhadap Jin-sung membuatnya enggan untuk membuka video tersebut karena tidak ingin merasa kecewa. Jin-sung tersenyum kepada Jin sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan festival.
Ketika orang-orang kembali mendesak Mi Jin untuk melakukan siaran langsung, Jin memposting sebuah foto pada akun Genie yang kemudian membuat orang-orang bertanya di mana sosok Genie yang sebenarnya. Mi Jin hanya bisa diam ketika orang mulai memakinya karena merasa telah ditipu. Saat dia menjelaskan bahwa Genie adalah Jin, orang-orang tidak percaya kepadanya dan mulai menganggapnya gila. Dari kejauhan, Sehi yang menaruh dendam kepada Mi Jin menyiapkan segelas air panas untuknya. Malam harinya setelah apa yang terjadi, Jin-sung datang menemui Jin. Dia tahu bahwa Jin menyukainya dan ternyata dia juga memiliki perasaan yang sama untuknya. Jin tidak menyangka Jin-sung sungguh mencintainya meski tanpa riasan. Bagi Jin-sung, bulan purnama yang terlihat berlubang lebih indah daripada bulan sabit yang tidak menunjukkan jati dirinya yang asli. Sama seperti Jin. Sementara itu, Ho-in datang menemui Hanel di rumahnya dan mengungkapkan alasan kenapa dia selalu bersembunyi. Ho-in berkata pada hari mereka putus hatinya hancur dan di saat itulah dia tahu bagaimana rasanya kesedihan. Keadaan tenang untuk sementara sebelum akhirnya ibu Jin dilarikan ke rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Ternyata di masa lalu Jin memang pernah memiliki seorang kakak. Kala itu kakak Jin begitu populer di kalangan anak-anak seusianya karena dia pintar dan memiliki paras yang cantik. Jin berpikir bahwa sang kakak akan malu jika orang-orang tahu bahwa dia memiliki adik yang jelek. Prasangka itu tidak benar karena ternyata kakak Jin begitu menyayanginya. Dia bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Jin saat hampir tertabrak mobil. Keluarga Jin sangat terpukul dengan kepergiannya. Bahkan keadaan itu sempat membuat ibu Jin stres dan mulai mengganggu kesehatannya. Di masa sekarang, ayah tiri Jin mengungkapkan bahwa ibu Jin pernah keguguran. Kehilangan dua anaknya sudah membuatnya sangat menderita. Itu sebabnya dia merasa gelisah dan khawatir jika harus kehilangan Jin. Dokter menjelaskan terlalu banyak stres dan kecemasan bisa menyebabkan hilang ingatan sebagai cara mengatasi situasi. Itu sebabnya dia tidak mengingat keberadaan kakak Jin. Akan tetapi, Jin melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Dia mengira ibunya sengaja melupakan sang kakak demi kebaikannya sendiri. Karena itulah dia sempat membencinya. Setelah mengetahui kebenarannya, Jin datang menemui sang ibu dan meminta maaf kepadanya. Sejak ditinggal pergi oleh sang kakak, Jin selalu berduka untuknya. Di samping itu, dia juga membayangkan bagaimana jadinya jika dia mirip dengan kakaknya. Jin menggabungkan fotonya di masa sekarang dengan foto kakaknya di masa lalu dan terciptalah sosok Genie. Selama berperan sebagai Genie di media sosial, Jin merasa bahagia dan lebih percaya diri. Tetapi lambat laun dia mulai merasa iri kepada mereka yang memiliki jumlah like sedikit dan memposting foto tanpa harus diedit. Itu artinya kebahagiaan mereka berada di tempat lain dan kepercayaan diri mereka tidak bergantung pada media sosial. Di satu kesempatan, Hanel datang ke rumah Jin untuk pertama kalinya. Hanel menyadari bahwa selama ini Jin selalu mengkhawatirkannya meski dia selalu berbuat jahat. Hubungan mereka pun pada akhirnya membaik, begitu juga dengan Ho-in. Setelah apa yang terjadi, Jin mengambil langkah besar untuk mengungkapkan jati dirinya yang asli. Jin merekam dirinya menghapus seluruh riasan yang ada di wajahnya, lalu mengambil foto dan mempostingnya ke akun Genie dengan tagar cintai diri sendiri. Pengikutnya lenyap seketika dan berbagai komentar mulai bermunculan, tetapi Jin tidak peduli. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa sekarang dia memiliki standar kecantikannya sendiri tanpa harus mengikuti standar kecantikan yang sudah ada. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Memang, tidak semua orang dapat dengan mudah mencintai dirinya sendiri karena itu membutuhkan proses. Namun percayalah, ketika seseorang sudah berani menerima segala kekurangan dan mencintai dirinya sendiri, maka dia telah menemukan kunci kebahagiaan.